Dalam kehidupan modern yang penuh persaingan, kemampuan menciptakan peluang menjadi kunci kesuksesan. Orang Tionghoa dikenal memiliki keahlian luar biasa dalam melihat potensi yang tersembunyi di setiap situasi. Tradisi mereka yang berakar dari filosofi kuno, praktik bisnis yang cermat, serta nilai-nilai budaya yang kuat, memberikan pelajaran berharga untuk siapa saja yang ingin berkembang. Budaya Tionghoa bukan hanya tentang berbisnis, tetapi juga tentang pola pikir yang terus berkembang selama ribuan tahun. Nilai-nilai seperti kerja keras, kemandirian, dan hubungan antar individu yang harmonis menjadi dasar dari keberhasilan mereka dalam menciptakan peluang. Dengan memahami cara berpikir mereka, kita bisa belajar bagaimana menjalani kehidupan yang lebih produktif dan inovatif. Dalam video ini, kita akan membahas 20 cara bagaimana orang Tionghoa menciptakan peluang. Pembahasan ini akan mencakup filosofi yang mendasari tindakan mereka, praktik bisnis yang telah terbukti efektif, serta nilai-nilai budaya yang memberikan keunggulan kompetitif. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang pertama, yaitu adalah mengutamakan pendidikan. Pendidikan selalu menjadi pondasi utama dalam budaya Tionghoa. Filosofi Konfusianisme mengajarkan bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemajuan pribadi dan sosial. Hal ini terlihat dari investasi besar orang Tionghoa dalam pendidikan anak-anak mereka, baik di bidang akademis maupun keterampilan praktis. Selain pendidikan formal, mereka juga mendorong pembelajaran berkelanjutan. Membaca buku, mengikuti seminar, dan belajar dari pengalaman hidup adalah cara mereka memperluas wawasan. Dalam konteks menciptakan peluang, pengetahuan yang luas memberikan mereka kemampuan untuk menganalisis situasi dengan lebih baik. Dalam praktik bisnis, pendidikan memungkinkan mereka untuk memahami pasar, mengelola risiko, dan memanfaatkan teknologi baru. Orang Tionghoa seringkali terlihat sebagai inovator dalam memanfaatkan tren global karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Nilai budaya mendukung pentingnya pendidikan sejak usia dini. Anak-anak diajarkan untuk menghormati guru, belajar dengan tekun, dan memprioritaskan tugas akademis. Kebiasaan ini membentuk pola pikir kompetitif yang terus bertahan hingga dewasa. Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sarana untuk menciptakan peluang. Pengetahuan yang mendalam membuka banyak pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang kedua adalah menghargai koneksi sosial. Orang Tionghoa sangat menjunjung tinggi pentingnya hubungan sosial, atau yang dikenal dengan istilah guangxi. Filosofi ini berakar pada pemahaman bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh usaha individu, tetapi juga oleh jaringan yang mereka bangun. Dengan koneksi yang kuat, peluang baru seringkali muncul dari rekomendasi atau kolaborasi. Dalam praktik bisnis, guangxi berperan besar. Orang Tionghoa memahami bahwa membangun hubungan dengan rekan kerja, pelanggan, atau bahkan kompetitor adalah investasi jangka panjang. Mereka tidak hanya fokus pada transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan yang dapat membuka peluang kerjasama di masa depan. Untuk menciptakan koneksi yang baik, mereka sering memanfaatkan acara sosial seperti makan malam bersama, festival, atau kegiatan komunitas. Budaya Tionghoa menekankan pentingnya menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain sebagai cara memperkuat hubungan. Nilai budaya yang mendukung ini adalah konsep timbal balik. Orang Tionghoa percaya bahwa jika seseorang memberikan bantuan atau hadiah, hal itu akan kembali dalam bentuk yang setara atau lebih baik. Ini menciptakan siklus positif yang memperkuat jaringan sosial mereka. Dengan koneksi yang kuat, mereka mampu menciptakan peluang di berbagai bidang, mulai dari mendapatkan informasi pasar yang eksklusif hingga menemukan mitra strategis untuk bisnis. Inilah salah satu alasan mengapa jaringan sosial menjadi aset berharga bagi orang Tionghoa. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ketiga adalah ketekunan dan kerja keras. Ketekunan adalah inti dari filosofi Tionghoa. Mereka percaya bahwa hasil besar hanya bisa dicapai dengan usaha yang konsisten. Prinsip ini tercermin dalam pepatah kuno seperti tiada jalan pintas menuju puncak gunung. Filosofi ini membuat mereka fokus pada proses bukan sekedar hasil. Dalam dunia bisnis, ketekunan menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Misalnya, banyak pengusaha Tionghoa yang memulai dari bisnis kecil seperti toko kelontong atau warung makan sebelum akhirnya berkembang menjadi konglomerat besar.
Mereka tidak takut dari nol, karena percaya bahwa usaha keras akan membuahkan hasil. Ketekunan ini juga terlihat dalam pola pikir mereka terhadap masalah. Ketika menghadapi rintangan, mereka tidak mudah menyerah. Sebaliknya, mereka melihat hambatan sebagai peluang untuk belajar dan berinovasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus maju meskipun situasi sulit. Nilai budaya mendukung pentingnya kerja keras. Anak-anak diajarkan sejak dini untuk menghormati waktu dan berusaha semaksimal mungkin dalam setiap tugas. Etos ini menjadi dasar dari kesuksesan kolektif yang sering kita lihat dalam komunitas Tionghoa. Ketekunan dan kerja keras tidak hanya membantu mereka menciptakan peluang, tetapi juga membangun reputasi. Ketika orang lain melihat dedikasi mereka, kepercayaan pun tumbuh, membuka lebih banyak peluang untuk kemitraan dan ekspansi bisnis. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang keempat adalah kemampuan beradaptasi dengan cepat. Filosofi Tionghoa menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Prinsip seperti air selalu menemukan jalannya menjadi landasan bagi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi baru. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan ini memungkinkan mereka menciptakan peluang bahkan dalam kondisi yang tampak sulit. Dalam praktik bisnis, adaptabilitas tercermin dalam cara mereka mengidentifikasi tren baru. Misalnya, banyak pengusaha Tionghoa yang cepat beralih ke e-commerce saat tren digital mulai mendominasi. Mereka tidak ragu untuk meninggalkan metode lama demi mengadopsi inovasi yang lebih relevan. Kemampuan beradaptasi juga terlihat dalam diversifikasi usaha. Ketika satu sektor mengalami penurunan, mereka siap untuk beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan. Hal ini membuat mereka lebih tahan terhadap resiko dan mampu memanfaatkan peluang di berbagai bidang. Nilai budaya seperti fleksibilitas dalam pemikiran dan tindakan mendukung adaptabilitas ini. Mereka tidak terpaku pada satu cara atau metode, melainkan terus mencari pendekatan yang lebih efektif. Budaya ini membantu mereka tetap relevan dalam dunia yang kompetitif. Dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, orang Tionghoa tidak hanya mampu bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga menemukan cara untuk berkembang. Adaptabilitas ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan mereka dalam menciptakan peluang di berbagai situasi. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang kelima adalah mengelola keuangan dengan bijak. Filosofi Tionghoa mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Prinsip seperti hidup hemat dan menabung sejak dini menjadi dasar yang kuat dalam budaya mereka. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, mereka memiliki modal untuk menciptakan peluang baru. Dalam praktik bisnis, pengelolaan keuangan tercermin dalam cara mereka memprioritaskan investasi. Orang Tionghoa lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka pada aset yang produktif, seperti properti atau bisnis, daripada menghabiskannya untuk konsumsi yang tidak penting. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan menabung sebagai cadangan darurat. Dengan memiliki dana cadangan, mereka siap menghadapi resiko dan memanfaatkan peluang ketika ada kesempatan yang membutuhkan modal cepat. Nilai budaya seperti kesederhanaan dan ketekunan mendukung kebiasaan ini. Mereka diajarkan untuk tidak hidup mewah di atas kemampuan dan lebih fokus pada masa depan. Pola pikir ini membantu mereka membangun kestabilan finansial yang menjadi dasar dari keberhasilan mereka. Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, orang Tionghoa tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang. Mereka menciptakan peluang dari setiap rupiah yang dimiliki, memastikan bahwa keuangan mereka selalu menjadi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang keenam adalah berani mengambil resiko yang terukur. Orang Tionghoa memiliki filosofi bahwa peluang besar seringkali datang dengan resiko besar. Namun mereka tidak sembarangan mengambil resiko. Filosofi seperti hati-hati seperti berjalan di atas es tipis menunjukkan bahwa mereka selalu mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum bertindak. Dalam praktik bisnis, keberanian mereka untuk mengambil resiko terlihat pada banyak pengusaha yang berani memulai usaha baru di pasar yang belum teruji. Namun resiko ini selalu diperhitungkan dengan cermat. Mereka mempelajari pasar, mengevaluasi potensi keuangan, dan mempersiapkan langkah mitigasi jika terjadi kegagalan. Keberanian ini juga didukung oleh sikap pantang menyerah.
Ketika suatu usaha gagal, mereka tidak berhenti, melainkan belajar dari kesalahan dan mencoba lagi. Sikap ini memungkinkan mereka untuk terus maju dan menemukan peluang baru, bahkan dalam situasi yang sulit. Nilai budaya yang mendukung keberanian ini adalah keyakinan bahwa usaha keras akan selalu membawa hasil. Mereka percaya bahwa mengambil resiko adalah bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan, selama dilakukan dengan perencanaan yang matang. Dengan keberanian yang terukur, mereka mampu melihat peluang di tempat yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Resiko bukan menjadi hambatan, melainkan jalan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Inilah yang membuat mereka unggul dalam menciptakan peluang. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ketujuh adalah menghormati tradisi sambil mengadopsi inovasi. Orang Tionghoa memiliki kemampuan unik untuk menjaga tradisi sekaligus menerima inovasi. Filosofi mereka menekankan pentingnya menghormati warisan leluhur, tetapi juga membuka diri terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini membantu mereka menciptakan peluang dengan cara yang seimbang. Dalam praktik bisnis, ini terlihat dalam cara mereka menggabungkan metode tradisional dengan teknologi modern. Sebagai contoh, pasar tradisional yang dikelola oleh komunitas Tionghoa kini banyak yang beralih menggunakan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Inovasi juga diterapkan dalam cara mereka mengelola bisnis keluarga. Meskipun banyak usaha diwariskan dari generasi ke generasi muda seringkali membawa ide-ide baru yang membuat bisnis mereka relevan di era modern. Nilai budaya seperti rasa hormat kepada orang tua dan kebijaksanaan leluhur mendukung keseimbangan ini. Mereka percaya bahwa tradisi adalah dasar yang kokoh, sementara inovasi adalah alat untuk membangun masa depan. Dengan menggabungkan tradisi dan inovasi, mereka mampu menciptakan peluang yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan. Ini memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan global. Kemudian, cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-8 adalah fokus pada kualitas daripada kuantitas. Filosofi Tionghoa seringkali menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip seperti lebih baik sedikit tetapi berkualitas mencerminkan pendekatan mereka yang selalu mengutamakan hasil yang terbaik. Dalam bisnis, fokus pada kualitas ini terlihat dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Banyak pengusaha Tionghoa memastikan bahwa apa yang mereka jual memenuhi standar tinggi, sehingga dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Pendekatan ini juga diterapkan dalam hubungan bisnis. Mereka lebih memilih memiliki beberapa mitra yang dapat dipercaya daripada menjalin banyak hubungan yang tidak stabil. Hal ini membuat jaringan mereka lebih solid dan dapat diandalkan. Nilai budaya yang mendukung fokus pada kualitas ini adalah perhatian terhadap detail dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Mereka diajarkan untuk tidak setengah-setengah dalam bekerja, sehingga hasilnya selalu memuaskan. Dengan memprioritaskan kualitas, orang Tionghoa mampu menciptakan reputasi yang baik di pasar. Reputasi ini membuka lebih banyak peluang, karena peluang dan mitra bisnis mereka yakin dengan kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-9 adalah menguasai strategi dan perencanaan jangka panjang. Filosofi Tionghoa sangat menekankan pentingnya strategi dan perencanaan yang matang. Pepatah seperti sediakan payung sebelum hujan menggambarkan cara mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dalam dunia bisnis, strategi jangka panjang ini terlihat dari cara mereka membangun usaha secara bertahap. Mereka tidak terburu-buru mencari keuntungan instan, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai contoh, banyak pengusaha Tionghoa yang memulai dengan usaha kecil sebelum berkembang menjadi pemain besar di industri mereka. Perencanaan ini juga mencakup manajemen risiko. Mereka menggunakan data, pengalaman, dan intuisi untuk membuat keputusan yang cerdas. Dengan merencanakan jauh ke depan, mereka dapat menghindari hambatan besar sekaligus menangkap peluang yang muncul. Nilai budaya yang mendukung strategi ini adalah kesabaran dan ketekunan. Dalam banyak keluarga Tionghoa,
Anak-anak diajarkan untuk berpikir jangka panjang sejak usia dini, baik dalam pendidikan, keuangan, maupun kehidupan pribadi. Dengan menguasai strategi dan perencanaan jangka panjang, mereka dapat menciptakan peluang yang tidak hanya menguntungkan untuk saat ini, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan ini menjadi salah satu alasan utama keberhasilan mereka. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-10 adalah memanfaatkan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Orang Tionghoa memiliki filosofi untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Prinsip seperti siapa yang tidak bergerak maju akan tertinggal menjadi motivasi mereka untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam menciptakan peluang. Dalam praktik bisnis, mereka dikenal cepat mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Misalnya, banyak pengusaha Tionghoa yang menggunakan platform digital seperti sosial media, e-commerce, dan aplikasi pembayaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan memperluas pasar. Teknologi juga membantu mereka dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Dengan alat analitik modern, mereka dapat mempelajari tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nilai budaya seperti keterbukaan terhadap inovasi mendukung penerapan teknologi ini. Mereka tidak takut mencoba hal baru, bahkan jika membutuhkan waktu dan biaya untuk belajar. Dengan pola pikir ini, mereka selalu berada selangkah di depan pesaing. Dengan pemanfaatan teknologi, mereka tidak hanya mampu menciptakan peluang baru, tetapi juga mengoptimalkan peluang yang ada. Teknologi menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-11 adalah membangun komunitas yang kuat. Orang Tionghoa memahami bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari komunitas. Filosofi mereka menekankan pentingnya kolaborasi dan saling mendukung untuk menciptakan peluang bersama. Prinsip ini tercermin dalam banyak komunitas Tionghoa di seluruh dunia yang tetap erat meskipun berada jauh dari tanah asal mereka. Dalam praktik bisnis, komunitas menjadi tempat berbagai informasi, sumber daya, dan dukungan moral. Mereka sering membentuk asosiasi atau kelompok yang membantu anggotanya memulai atau membangun bisnis. Dengan saling mendukung, peluang yang sulit diraih oleh individu menjadi lebih mudah dijangkau oleh komunitas. Komunitas ini juga berfungsi sebagai jaringan sosial yang kuat. Hubungan yang terjalin di dalam komunitas seringkali membuka jalan bagi kolaborasi baru, investasi, atau bahkan peluang ekspansi bisnis ke wilayah lain. Inilah yang membuat komunitas Tionghoa menjadi salah satu komunitas yang paling berpengaruh secara ekonomi. Nilai budaya seperti rasa kebersamaan dan solidaritas menjadi landasan kuat dalam membangun komunitas ini. Mereka percaya bahwa membantu sesama anggota komunitas adalah bagian dari tanggung jawab moral, yang pada akhirnya juga membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan membangun komunitas yang kuat, mereka tidak hanya menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem yang mendukung kesuksesan bersama. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam budaya Tionghoa yang mampu menciptakan peluang besar. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-12 adalah memanfaatkan nilai filosofi keluarga. Keluarga merupakan pondasi utama dalam budaya Tionghoa. Filosofi seperti sukses keluarga adalah sukses bersama menjadi prinsip yang menuntun mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menciptakan peluang. Ikatan keluarga yang erat memberikan dukungan emosional, finansial, dan moral yang kuat. Dalam bisnis, keluarga seringkali menjadi tempat pertama untuk memulai. Banyak usaha kecil Tionghoa yang dikelola secara keluarga, di mana anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pola ini tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga memaksimalkan sumber daya yang ada. Nilai keluarga juga membantu mereka dalam membangun kepercayaan dan reputasi. Usaha keluarga biasanya dikenal memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas dan integritas, karena nama baik keluarga dipertaruhkan. Hal ini menjadi daya tarik bagi pelanggan dan mitra bisnis. Dalam keluarga Tionghoa, pendidikan juga menjadi prioritas utama.
Orang tua seringkali menginvestasikan waktu dan uang untuk memastikan anak-anak mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan peluang di masa depan. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang paling berharga. Dengan memanfaatkan nilai filosofi keluarga, orang Tionghoa tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga memastikan bahwa peluang tersebut berdampak positif untuk generasi mendatang. Keluarga menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-13 adalah membangun reputasi melalui integritas. Integritas adalah salah satu nilai inti dalam budaya Tionghoa yang diwariskan secara turun-temurun. Filosofi seperti nama baik lebih berharga daripada harta menjadi pedoman bagi banyak orang Tionghoa dalam menjalani kehidupan dan bisnis. Mereka percaya bahwa reputasi yang baik adalah aset yang tidak ternilai. Dalam praktik bisnis, integritas tercermin dalam komitmen untuk memenuhi janji, menjaga kualitas produk atau layanan, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Banyak usaha Tionghoa yang berhasil bertahan lama karena mereka mampu mempertahankan reputasi yang baik di mata masyarakat. Reputasi yang solid juga membuka pintu bagi peluang baru. Mitra bisnis, pelanggan, atau bahkan investor cenderung lebih percaya pada individu atau bisnis yang memiliki rekam jejak yang baik. Dengan integritas, mereka tidak hanya menarik peluang, tetapi juga menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nilai budaya seperti kejujuran dan tanggung jawab memperkuat prinsip ini. Dalam keluarga Tionghoa, anak-anak diajarkan sejak dini untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendidikan ini menciptakan individu yang dapat dipercaya di berbagai bidang kehidupan. Dengan membangun reputasi melalui integritas, orang Tionghoa menciptakan peluang yang lebih besar karena mereka dikenal sebagai mitra yang andal. Reputasi ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-14 adalah menggunakan kecerdikan untuk mengatasi hambatan. Filosofi Tionghoa seringkali menekankan kecerdikan sebagai salah satu kunci untuk menghadapi tantangan. Prinsip seperti ada 1000 jalan menuju Roma mencerminkan cara mereka mencari solusi kreatif untuk setiap hambatan yang mereka hadapi. Dalam bisnis, kecerdikan terlihat dalam cara mereka menemukan celah di pasar yang tampak jenuh. Misalnya, mereka seringkali menciptakan produk yang inovatif atau menawarkan layanan yang lebih baik untuk menarik perhatian pelanggan. Kecerdikan ini juga membantu mereka mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Hambatan seperti keterbatasan modal atau persaingan yang ketat tidak menghalangi mereka untuk maju. Mereka memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal, seperti memulai usaha kecil di rumah atau bekerja sama dengan komunitas untuk mengumpulkan dana. Nilai budaya seperti ketekunan dan daya juang mendukung kecerdikan ini. Mereka diajarkan untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, melainkan terus mencari cara untuk mencapai tujuan mereka. Pola pikir ini memungkinkan mereka menciptakan peluang di tengah situasi yang sulit. Dengan kecerdikan, orang Tionghoa mampu mengatasi hambatan yang tampaknya mustahil. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga menciptakan peluang baru yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-15 adalah memprioritaskan pendidikan sebagai investasi utama. Orang Tionghoa sangat memprioritaskan pendidikan sebagai fondasi untuk menciptakan peluang di masa depan. Filosofi seperti belajar adalah harta yang tidak pernah hilang, menjadi pedoman yang menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam praktik kehidupan, mereka berinvestasi besar dalam pendidikan formal maupun informal. Orang tua seringkali mengutamakan pendidikan anak-anak mereka di sekolah terbaik yang mereka mampu, meskipun harus mengorbankan kebutuhan lainnya. Pendidikan dianggap sebagai alat utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga membantu mereka memahami tren global dan teknologi baru. Dengan pengetahuan yang luas, mereka mampu menemukan peluang di bidang yang sedang berkembang, seperti teknologi, kesehatan, atau bisnis digital. Nilai budaya seperti penghormatan terhadap guru dan semangat belajar seumur hidup mendukung prioritas ini. Dalam banyak keluarga Tionghoa, belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah.
melainkan terus berlanjut dalam bentuk pelatihan, membaca, dan eksplorasi keterampilan baru. Dengan memprioritaskan pendidikan, mereka tidak hanya menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi mendatang untuk meraih kesuksesan. Pendidikan menjadi investasi utama yang memberikan hasil jangka panjang bagi individu maupun komunitas. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-16 adalah memiliki mentalitas positif dan optimisme. Mentalitas positif dan optimisme merupakan aspek penting dalam budaya Tionghoa. Filosofi seperti setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, mendorong mereka untuk selalu melihat sisi baik dalam setiap situasi. Mentalitas ini menjadi modal penting dalam menciptakan peluang di tengah tantangan. Dalam bisnis, sikap optimis membantu mereka untuk tetap fokus meskipun menghadapi rintangan besar. Mereka cenderung melihat kegagalan sebagai pelajaran dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan semangat ini, mereka terus berinovasi dan mencari cara untuk berkembang, bahkan dalam situasi yang sulit. Optimisme ini juga mendukung ketahanan mental. Saat menghadapi krisis, mereka tidak mudah putus asa. Sebaliknya, mereka menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan peluang baru. Filosofi ini mengajarkan mereka untuk tidak takut gagal, karena kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Nilai budaya seperti harapan dan keyakinan juga memperkuat mentalitas positif ini. Mereka percaya bahwa dengan usaha keras dan sikap positif, segala hal bisa dicapai. Dalam banyak keluarga Tionghoa, anak-anak diajarkan untuk selalu berpikir besar dan tidak takut menghadapi tantangan. Dengan mentalitas positif dan optimisme, orang Tionghoa mampu melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Kepercayaan mereka bahwa sesuatu yang baik akan terjadi asalkan mereka berusaha keras, memberi mereka dorongan untuk terus maju dan berkembang. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-17 adalah membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman. Dalam budaya Tionghoa, pengalaman dianggap sebagai guru terbaik. Filosofi seperti pengalaman adalah pelajaran yang tidak bisa dibeli, mencerminkan keyakinan bahwa keputusan terbaik datang dari pelajaran yang didapat melalui pengalaman langsung. Orang Tionghoa sangat menghargai pengalaman yang dimiliki oleh orang tua, saudara, atau mentor dalam mengambil keputusan. Mereka sering meminta nasihat dari orang yang lebih berpengalaman, karena mereka percaya bahwa pengalaman memberikan wawasan yang lebih dalam daripada teori semata. Dalam bisnis, keputusan-keputusan penting seringkali didasarkan pada analisis dari pengalaman masa lalu. Mereka memperhatikan apa yang telah berhasil dan gagal sebelumnya, dan menggunakan informasi ini untuk merumuskan langkah berikutnya. Ini membantu mereka meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang. Nilai budaya yang mendasari ini adalah penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan bijaksana. Orang Tionghoa diajarkan sejak kecil untuk menghargai pengalaman hidup yang dimiliki oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Dan ini terbawa hingga mereka dewasa dalam kehidupan bisnis. Dengan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman, mereka mampu menghindari kesalahan yang sama berulang kali. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan peluang dan menciptakan kesuksesan yang lebih berkelanjutan. Kemudian cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-18 adalah menjaga hubungan yang seimbang antara kerja dan kehidupan pribadi. Orang Tionghoa sangat memperhatikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Filosofi seperti bekerja keras tetapi jangan lupakan keluarga, mencerminkan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan orang terdekat, meskipun di tengah kesibukan bisnis. Meskipun mereka dikenal sebagai pekerja keras, banyak orang Tionghoa juga memberikan waktu untuk beristirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Keseimbangan ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga yang menjadi landasan bagi kesuksesan jangka panjang. Dalam dunia bisnis, menjaga keseimbangan ini dapat mencegah kelelahan yang dapat merusak produktivitas. Orang Tionghoa cenderung lebih tahan banting dan memiliki ketahanan mental yang kuat, karena mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus beristirahat. Nilai budaya yang mendorong ini adalah pentingnya keluarga sebagai pusat kehidupan.
Mereka meyakini bahwa dukungan emosional dari keluarga akan memperkuat daya juang dan semangat mereka dalam menghadapi tantangan bisnis. Dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, orang Tionghoa tidak hanya menciptakan peluang bisnis yang sukses, tetapi juga memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi diri mereka dan keluarga. Ini adalah kunci penting untuk meraih kesuksesan yang holistik. Kemudian, cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-19 adalah menyadari pentingnya pembelajaran seumur hidup. Pelajaran seumur hidup adalah salah satu prinsip penting dalam budaya Tionghoa. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak ada habisnya dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Filosofi ini mengajarkan untuk terus berkembang dan beradaptasi, tidak hanya untuk menciptakan peluang, tetapi juga untuk mempertahankan kesuksesan. Orang Tionghoa seringkali menginvestasikan waktu untuk memperdalam pengetahuan mereka melalui kursus, seminar, atau membaca buku. Pembelajaran tidak hanya terbatas pada sekolah formal, tetapi juga dalam bentuk pembelajaran mandiri yang dilakukan sepanjang hidup. Dalam dunia bisnis, mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar tetap kompetitif. Pembelajaran ini membantu mereka untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah dan menemukan peluang baru yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Nilai budaya yang mendukung pembelajaran seumur hidup ini adalah keyakinan bahwa tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar. Bahkan di usia lanjut, banyak orang Tionghoa yang tetap aktif dalam mengeksplorasi ilmu baru untuk memulai bisnis baru. Dengan memiliki pola pembelajaran seumur hidup, orang Tionghoa dapat menciptakan peluang yang berkelanjutan. Karena mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga terus berusaha untuk meningkatkan diri dan mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian, cara orang Tionghoa menciptakan peluang yang ke-20 atau yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk mengakses peluang global. Di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan peluang. Orang Tionghoa telah lama menyadari pentingnya teknologi untuk mengakses pasar global dan memperluas jaringan bisnis mereka. Filosofi seperti teknologi membuka pintu menuju dunia baru, mencerminkan betapa besar peluang yang dapat diciptakan melalui pemanfaatan teknologi. Orang Tionghoa sangat cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, mulai dari penggunaan internet untuk berjualan hingga memanfaatkan media sosial untuk membangun merek. Dengan menggunakan platform digital, mereka dapat menghubungi pelanggan atau mitra bisnis di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Selain itu, teknologi memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, banyak usaha kecil Tionghoa yang memanfaatkan perangkat lunak dan aplikasi untuk mengelola keuangan, inventaris, atau pemasaran, yang membuat mereka lebih kompetitif di pasar global. Nilai budaya Tionghoa yang mendukung kemajuan teknologi adalah orientasi pada inovasi dan perubahan. Mereka tidak takut untuk mencoba teknologi baru atau mengikuti tren digital terbaru untuk menciptakan peluang. Ini membuat mereka tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi, orang Tionghoa tidak hanya menciptakan peluang di pasar lokal, tetapi juga membuka peluang internasional yang lebih luas. Mereka dapat memperluas jangkauan bisnis mereka secara global dan menciptakan keberhasilan yang lebih besar melalui pendekatan yang berbasis teknologi. Dengan menggabungkan nilai-nilai budaya yang kuat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, orang Tionghoa telah menunjukkan kepada kita bagaimana menciptakan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka memanfaatkan filosofi hidup yang mengutamakan kerja keras, integritas, dan hubungan baik untuk membuka jalan menuju kesuksesan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam bentuk pola pikir yang dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan pribadi dan sosial. Semangat untuk terus berkembang, berinovasi, dan menciptakan peluang di tengah tantangan global menunjukkan bahwa kunci sukses terletak pada kemampuan untuk beradaptasi, menjaga nilai-nilai yang dihargai, dan memanfaatkan peluang yang ada. Bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan, mengambil pelajaran dari cara orang Tionghoa dalam menciptakan peluang ini
bisa menjadi langkah awal yang penting untuk mewujudkan tujuan dan impian mereka. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.